Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua siswa kelas 12 IPA 1 maupun kelas 12 IPA 2. Alhamdulillah, syukurillah, pada pertemuan kali ini kita semuanya semoga diberi kesehatan, semoga diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum materi usul fikih kita mulai, marilah kita baca Al-Fatihah untuk muqaddimah atau pembukaan kegiatan belajar mengajar online atau daring pada semester pertama tahun ajaran 2020-2021, dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita mulai pelajaran usul fikih untuk semester 1 di kelas 12, baik IPA 1 maupun IPA 2. Untuk kitabnya kita tetap melanjutkan di kitab pada jenjang sebelumnya, yaitu As-Sulam. Jadi usul fikih itu sebenarnya kitab yang kita pakai. As-Sulam itu ada di juz yang kedua. Untuk yang juz pertama itu ada kitab yang disebut dengan Al-Mabadi Awaliyah. Kemudian juz yang kedua As-Sulam. Nah, setelah tamat di juz 2 dilanjutkan dengan juz ketiga, yaitu yang dinamakan dengan Al-Bayan. Dari ketiga juz tersebut yang digunakan di Aliyah MQ itu adalah yang juz kedua, karena dirasa untuk kelas 12 dan kelas 11 insya Allah penguasaan mufradatnya jauh lebih baik dibandingkan di kelas 10-nya, sehingga kitab yang digunakan itu juga menyesuaikan kemampuan dari siswa semuanya. Untuk materi usul fikih di semester pertama ini perlu diketahui para siswa semuanya, karena posisi kalian juga berada di rumah, sehingga sangat tidak mungkin atau mungkin hanya ada beberapa siswa yang membawa kitabnya pulang. Maka dari itu, sebelum maknai kitab, saya mohon yang saya tulis ini ditulis terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita maknai bersama-sama, ya.
atau supaya lebih cepat, nanti akan saya kirim terlebih dahulu foto dari tulisan yang ada di kitab As-Sulam, kemudian kalian salin di buku, setelah itu kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul khamisu asyara fil kitabi fihi masail. Al-mas'alatul ula fi haddihi. Al-mabhasul khamisu asyara utawi pembahasan kang nomor 15. Al-mabhasul khamisu asyara utawi pembahasan kang nomor 15. Iku fil kitabi jelasaken ing dalem Al-Qur'an. Iku fil kitabi jelasaken ing dalem Al-Qur'an fihi iku tetep ing dalem Al-Kitab masailu utawi pira-pira masalah. Fihi iku tetep ing dalem Al-Kitab masailu utawi pira-pira masalah. Al-mas'alatul ula utawi masalah kang pertama iku fi haddihi. Iku fi haddihi ing dalem definisine Alkitab. Al-mas'alatul ula utawi masalah kang pertama iku fi haddihi ing dalem definisine Alkitab. Pembahasan yang nomor 15 di As-Sulam. Pembahasan yang nomor 15 ini menjelaskan tentang Al-Quran. Karena Al-Quran sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran itu adalah merupakan sumber hukum utama dalam agama Islam. Maka dari itu sedikit banyak kita harus tahu, mulai dari definisi, kemudian nanti sejarah, kodifikasi Al-Quran dan sebagainya. Itu insya Allah akan dijelaskan di As-Sulam ini, walaupun tidak secara rinci tetapi secara globalnya. Yang pertama, al-mas'alatul ula fi haddihi. Di subbab yang pertama ini menjelaskan tentang definisi Al-Quran. Mungkin kalian sudah pernah belajar di pelajarannya ilmu tafsir. Di situ juga sudah tertera secara jelas apa yang dimaksud dengan Al-Quran, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Menurut bahasa ada beberapa imam yang mengartikan, kalau sekarang saya tanya mungkin kalau dulu nggak paham, sekarang lupa. Begitu juga dengan definisi Al-Quran menurut istilah. Definisi Al-Quran menurut istilah itu juga ada beberapa imam yang mendefinisikan dengan redaksi sedikit berbeda. Akan tetapi dari beberapa perbedaan definisi Al-Quran itu, kesimpulannya tetap sama. Yang dimaksud Al-Quran itu adalah Al-Kitabu huwa kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matluwu al-mutawatiru. Al-Kitabu utawi Alkitab atau Al-Quran. Al-Kitabu utawi Alkitab atau Al-Quran iku huwa utawi Alkitab. Iku huwa utawi Alkitab. Iku kalamullahi dawuhe Gusti Allah. Iku kalamullahi dawuhe Gusti Allah al-munazzalu kang diturunaken. Al-munazzalu kang diturunaken ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzalu kang diturunaken ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-matlubu kang dibacakan. Al-matlubu kang dibacakan. Al-matlubu kang dibacakan. Al-mutawatiru. Al-mutawatiru kang mutawatir. Al-mutawatiru kang mutawatir. Ayo yang tidur bangun, yang di rumah tidur bangun. Maknai kitab. Semoga yang maknai kitab nantinya mendapatkan istri yang solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik yang tatap muka di sini, alumni 12 IPA 1 dan IPA 2 ini, maupun yang alumni zaman tahun gajah dulu, semuanya yang tidak tidur dan mendengarkan dan memaknai tulisannya sendiri, semoga mendapatkan istri yang solehah. Amin. Yang cantik. Amin. Yang semok. Amin. Yang bahenol. Amin. Dan yang terpenting hafidhoh. Amin. Itu semoga terwujud. Tapi syaratnya ya maknai kitab. Enggak boleh maknai kitab ya bojo ayu. Ayu ditontok kok Menara Kudus. Ayo yang tidur silakan bangun. Temannya dibangunkan. Dia cara membangunkan gimana ya? Wong semuanya berjauhan. Ya kontak batin. Saya lanjutkan fama. Fama mongko utawi barang nukila kang diriwayataken apa ma. Fama mongko utawi barang nukila kang diriwayataken apa ma. Ahadan hale bentuk ahad. Ahadan hale bentuk ahad. Iku laisa ora ana apa ma iku bi Qur'anin kelawan aran Al-Qur'an. Iku laisa ora ana apa ma iku bi Qur'anin kelawan aran Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an sebagaimana yang tertulis di dalam kitab As-Sulam ini, Al-Qur'an adalah kalamullah, yaitu firman Allah al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-matlubu al-mutawatiru. Al-matlubu yang dibacakan. Maksudnya yang dibacakan itu adalah karena Nabi Muhammad ketika proses menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu, dan malaikat Jibril akhirnya membacakan kalamullah tersebut kepada Nabi Muhammad. Jadi dibacakan al-matlubu, sehingga di sini al-matlubu itu artinya dibacakan. Al-mutawatiru yang mutawatir. Artinya mutawatir itu adalah tatabuk, yaitu mengikuti. Jadi berurutan, tatabuk. Misalnya periode sahabat, kemudian ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Nah ini diriwayatkan oleh banyak orang, yang mana banyak orang tersebut sangat tidak mungkin untuk melakukan yang namanya dusta. Itu yang disebut dengan mutawatir. Di mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh banyak orang. Bagaimana Al-Quran itu mulai periode sahabat sampai kepada sekarang ini, itu juga dibaca oleh banyak orang dan juga diriwayatkan oleh banyak orang. Nah itu yang disebut dengan mutawatir. Kemudian fama nukila ahadan laisa bi Qur'anin. Kalau ada misalnya sesuatu yang diriwayatkan secara ahad. Ahad itu adalah bagaimana kalian mempelajari ilmu hadis. Hadis itu ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad.
Jadi levelnya itu masih atas yang mutawatir dibandingkan dengan ahad. Kalau hadis ahad itu adalah hadis yang dalam setiap jenjang jenjang periode periwayatan itu tidak mencapai sebagaimana derajatnya derajat mutawatir. Nah, itu yang disebut dengan hadis ahad. Sebagaimana kalau misalnya Al-Quran itu diriwayatkan secara ahad, ya berarti bukan dinamakan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu secara mutawatir. Nah, fama nukila ahad dan laisa bi Qur'anin. Sesuatu yang diriwayatkan secara ahad maka tidak disebut sebagai Al-Quran. Di Al-Quran mulai wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq mulai ayat 1 sampai ayat 5 sampai ayat yang terakhir turun menjelang beliau wafat, itu semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Dan al-matlubu juga artinya dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, dibacakan oleh malaikat Jibril. Li'annal Qur'ana krana satemene Al-Qur'an iku ma barang tatawafaru kang sempurna apa ad-dawa'iyu pira-pira pengakuan naqlahu ing periwayatane ma. Nah, kenapa jika ada sesuatu yang diriwayatkan secara ahad tidak disebut sebagai Al-Quran? Alasannya karena Al-Quran itu adalah terlalu sempurna, artinya sangat sempurna. Sempurna dalam apanya? Tatawafaru ad-dawa'iyu. Hampir semua orang itu mengakui bahwasannya Al-Quran itu ya sudah diakui oleh banyak orang dan juga banyak kalangan. Jangankan umat Islam saja, selain Islam pun juga sampai ikut-ikutan meneliti Al-Quran. Bahkan Allah ketika Rasulullah itu masih dalam tahapan berjuang untuk menyebarkan agama Islam, Allah sendiri menantang kepada kafir Quraisy dengan beberapa ayatnya. Contohnya Qul fa'tu bi suratin min mislihi atau Qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi. Jadi datangkanlah yang sama dengan Al-Quran di surah, satu surat saja, atau dalam ayat yang lain bi asyri suwarin atau dengan 10 surat. Tapi kenyataannya tidak ada yang mampu. Itulah Al-Quran. Jadi tidak bisa ditandingi oleh ciptaan manapun, sehingga tatawafaru ad-dawa'iyu naqlahu, sangat sempurna, diakui oleh banyak orang dan juga banyak kalangan. Akibat dari diakuinya banyak orang itulah maka Al-Quran itu sudah melebihi yang namanya periwayatan secara ahad. Berarti dia diriwayatkan secara mutawatir. Likaunihi krono onone Alkitab atau Al-Quran iku kalamar Rabbi dawuhe Gusti Allah. Likaunihi krono onone Alkitab atau Al-Quran iku kalamar Rabbi dawuhe Gusti Allah subhana maha suci, subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur Allah. Walikaunihi lan krono onone Alkitab, walikaunihi lan krono onone Alkitab iku mustamilan mencakup atau memuat alal ahkami ing atase pira-pira hukum, alal ahkami ing atase pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariah,
asyariyati kang bangsa syariyah wa kaunuhu lan onone alkitab wa kaunuhu lan onone alkitab iku mukjizat iku mukjizat dadi mukjizat. Kemudian likaunihi kalamar rabbi subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya Al-Qur'an itu, Al-Qur'an merupakan kalamur rabbi, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa likaunihi mustamilan alal ahkami syar'iyyah. Dan di dalam Al-Qur'an itu sendiri telah memuat atau mencakup semua hukum-hukum syar'iyyah. Wa kaunuhu mukjizat, dan Al-Qur'an itu sendiri adalah sebagai mukjizat yang sangat agung untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat yang paling utama, yang istimewa di dunia ini semenjak Nabi yang pertama sampai terakhir, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Makanya kita sering-sering berkirim sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, karena kita termasuk sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mautai barang kana kang ana apa ma iku kadzalika kaya mengkono famanu ila ahadan ila akhirih. Iku kadzalika kaya mengkono famanu ila ahadan laisa bi Qur'anin ila akhirih. Fala Buddha mongko pasti apa ayyatawataro yen to mutawatir apa Al-Qur'an. Apa ayyatawataro yen to mutawatir apa Al-Qur'an. Fama mongko utahi barang lam yatawatar kang ora mutawatir apa ma. Fama mongko utahi barang lam yatawatar kang ora mutawatir apa ma. Falaisa mongko ora ana apa ma. Falaisa mongko ora ana apa ma iku bi Qur'anin kelawan aran Al-Qur'an. Falaisa mongko ora ana apa ma iku bi Qur'anin kelawan aran atau istilah Al-Qur'an. Wa ma kana kadzalika fala budda ayyatawataro. Maka dari itu fala budda ayyatawataro. Yang namanya Al-Qur'an itu bisa dipastikan pasti mutawatir, tidak mungkin tidak mutawatir. Fama lam yatawatar falaisa bi Qur'anin. Maka sesuatu yang diriwayatkan secara tidak mutawatir maka tidak mungkin disebut sebagai Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu syarat utamanya adalah harus mutawatir. Boleh saja ketika ada imam yang sesat, kemudian dia mempunyai bacaan yang dikenal banyak orang, tetapi dalam setiap periode periwayatannya bacaan tersebut tidak selalu diriwayatkan oleh banyak orang. Contoh misalnya si Abdul Bundet itu mempunyai cara membaca begini, innal lele laisa lahu patile lalu. Itu kan mirip Al-Qur'an, misalnya awakmu gawe ya enggak apa-apa. Tapi kan itu tidak mutawatir dan enggak mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wong di wacana ayat yang barusan tadi itu mesti yang gendeng semakin gendeng, yang bondet tambah parah, ya merasa bondet, mohon maaf, saya nggak berniat tersinggung menyinggung kok tersinggung, ya, dan sebagainya. Jadi intinya pada pertemuan kali ini menjelaskan tentang definisi Al-Quran, dan syarat utama dari Al-Quran itu adalah harus mutawatir. Dengan adanya Al-Quran itu
harus mengandung beberapa unsur Al-Quran tersebut, yaitu yang pertama adalah likaunihi kalamar Rabbi. Al-Quran itu adalah firman Allah. Walikaunihi mustamilan alal ahkam asyariyah. Yang kedua, Al-Quran itu memuat atau mencakup hukum-hukum syar'i. Wa kaunuhu mu'jizan, dan Al-Quran itu juga sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad. Kemudian yang utama adalah harus mutawatir. Jadi Al-Quran itu mencakup banyak unsur, dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, semoga bisa dipahami bersama. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di diskusi madrasah sebagaimana mata pelajaran yang lain, dan mohon untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar ini secara aktif dan tidak sering meninggalkan tempat jika proses KBM melalui e-learning ini berjalan. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.